Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kami hadir kembali dalam Point of News bersama saya Stefan Givar dan saya Fania Nidia yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual. Berikut sejumlah berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Menjelang Hari Raya, penukaran uang di Yogyakarta dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menukarkan uang baru. Kegiatan ini selalu menjadi tradisi tahunan masyarakat Yogyakarta yang ditunggu-tunggu. Rumah makan Bumade yang sejak dulu sangat digemari oleh banyak masyarakat dengan menu utama ayam geprek dengan rasa pedas dan bumbu khas yang menggugah selera. Kita masuk ke berita pertama. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik cukup meningkat. Res area Tol Madiun menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi pemudik untuk beristirahat dan makan. Namun, terdapat kenaikan harga makanan yang menjadi sorotan bagi para pengguna tol yang sering singgah di res area tersebut. Kenaikan harga ini cukup signifikan dan dirasakan oleh banyak pengunjung. Berikut informasi selengkapnya. Baik, bersama saya Febrian Malvin Malisatama dari TV 12 mengabarkan langsung dari res area Madiun. Di sini saya akan ditemani dengan pemilik rumah makan yang ada di res area di sini. Mungkin saya bisa berkenalan langsung ini dengan kakak siapa atau mbak siapa ya? Dara. Baik, Mbak Dara, mungkin bisa dibantu faktor kenaikan harga di rest area atau di rumah makan Kak Dara ini, itu faktornya apa, Kak? Kalau faktornya mungkin karena di sini Lebaran ya, terus habis itu kan Lebaran juga setahun sekali. Jadi kalau misalnya karena kenaikan harga di sini kan karena karyawan kita kebanyakan tidak diliburkan nih, karena kan pasti bakal kewalahan, ada harus mudik balik juga. Jadi mau nggak mau ya karyawan juga tetap kerja, dan karena kenaikan itu kita bisa 2 kali lipat untuk menggaji para karyawan. Oke, baik, untuk kenaikan ini tuh minuman kah atau makanan kah atau mungkin bagaimana, Kak? Kenaikan ini tuh sekitaran minuman atau makanan saja? Semua makanan dia, minuman dia, tapi nggak cuma warung saya ya. Maksudnya ada warung lain juga, pasti mereka juga mendapatkan penghasilan yang lebih juga. Soalnya kan nggak mungkin di warung saya doang, karena kan pasti harus mudik balik Lebaran ini ramai kan. Jadi pasti warung satu ramai, ya pasti mereka bakal yang ke warung satunya juga. Kalau misalnya makanan pasti bakal dia naik, banyak juga. Minuman apalagi, soalnya kan buat arus mudik kan pasti yang paling penting kan minum gitu. Jadi paling banyak pasti minum sih kalau buat perjalanan sangu di perjalanan. Oke, baik, Kak, itu apakah hal yang wajar untuk kenaikan yang mungkin bisa dibilang ya kalau orang awam itu ini mahal nih, itu bagaimana cara Kakak menjelaskan ke konsumen ini naik karena Lebaran, itu hal yang wajar atau tidak ya, Kak? Menurut saya wajar-wajar aja ya, karena kan kita juga pasti kan nyetok juga ke toko yang lain, karena kan pasti dari toko lain juga menaikkan harga, jadi otomatis kita juga menaikkan harga, tapi masih sedang di harga yang netral-netral aja, yang masih mencakupi dan para konsumen juga mampu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, dan terima kasih dengan Kak Dara ya. Iya. Kak Dara sebagai pemilik warung yang ada di res area Madiun ini. Saya Febrian Malvin Madi Pratama, res area Madiun, TV 12, dan terima kasih. Mengenai perkembangan terbaru dari Jalan Tol Jogja Solo, pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Perkembangan jalan tol ini merupakan salah satu proyek besar untuk meningkatkan konektivitas antara Provinsi Yogyakarta dan Kota Solo. Untuk berita selengkapnya, mari kita simak laporan berikut.
Selamat siang pemirsa, bersama saya Febrian Malvin Mayu Pratama dari TV 12 mengabarkan di tempat atau Dusun Pundong, lebih tepatnya di Kecamatan Melati. Saya di sini akan mengabarkan terkait perkembangan yang cukup signifikan jalan atau ruas tol Jogja Bawen. Baik, selamat siang pemirsa. Bersama saya Febrian Malvin Mayu Pratama dari TV 12 mengabarkan dari Desa Tirtoadi, lebih tepatnya Kecamatan Pundong, Kabupaten Sleman. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber terkait dengan infrastruktur atau pembangunan jalan tol Jogja Bawen. Mungkin di sini ditemani dengan kakak siapa ya, Kak? Halo, perkenalkan nama saya Sinta. Baik Kakak Sinta, untuk waktunya saya minta sedikit ya Kak untuk bertanya-tanya terkait dengan pembangunan tol Jogja Bawen ini. Mungkin sedikit bertanya, apa perkembangan dari tol Jogja Bawen ini? Untuk beberapa perkembangannya, diantaranya untuk saat ini penimbunan tanahnya sudah cukup tinggi, kemudian sudah bisa dilalui untuk jalan yang underpassnya juga sekarang udah dibuka. Jadi untuk warga sekitar, untuk yang ingin melintasi, terlebih untuk para warga yang menggunakan ke arah sawah itu sudah bisa sekarang. Oke, baik Kak, itu mengenai progres ya. Untuk dampak dari pembangunan ini ke warga bagaimana Kak? Jadi kalau untuk dampaknya sendiri itu salah satunya banyak sekarang aspal-aspal itu yang rusak dikarenakan terlalu seringnya lalu lintas dari para pekerja itu sendiri, terlebih karena mereka menggunakan mobil dengan kapasitas yang cukup berat sehingga jalanan menjadi longsor serta berlubang. Selain itu juga karena ada banyak debu ya, karena terlalu sering mereka berlalu lalang. Baik, untuk di wilayah sini mungkin ada beberapa rumah yang tergusur atau tidak ya Kak ya? Iya betul, ada cukup banyak ya rumah yang tergusur, itu sekitar 40-an rumah itu sebelumnya tergusur tapi sekarang udah pindah semua karena jalan tolnya sekarang juga udah berprogres juga ya. Jadi untuk penggusurannya itu udah mulai dari tahun 2021 akhir. Oke, mungkin sedikit informasi mengenai jalan tol Jogja Bawen ini. Ruas tol Jogja Bawen ini lebih tepatnya itu dimulai dari tahun berapa sih Kak kalau boleh tahu? Kalau untuk pembebasan lahannya itu dimulai dari bulan Oktober tahun 2021. Kemudian untuk pembangunannya itu tahun setelahnya, tapi saya juga mulai lupa ya untuk bulannya bulan apa. Cuma berarti sekitar tahun 2022. Oke, baik. Mungkin ini karena warga ya pemirsa, mungkin sedikit Kak mengenai kapan sih selesainya gitu Kak? Kalau dari saya itu terakhir saya membaca dari informasinya itu harusnya dibuka akhir tahun 2025. Cuma saya juga kurang yakin ya, mungkin dari adikaryanya juga lebih bisa menjelaskan terkait hal ini. Oke, baik. Mungkin dari pertanyaan yang saya sampaikan dan diberi jawaban dengan Kak siapa tadi ya Kak? Sinta. Baik Kak Sinta, terima kasih banyak untuk informasi terkait dengan kabar mengenai progres dari tol Jogja Bawen ini. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Demikian dari saya, Febrian Malvin, melaporkan dari Dusun Pundong, Kecamatan Melati. TV 12 mengabarkan, terima kasih. Selanjutnya, mengenai perbaikan Jalan Godean yang sedang berlangsung ini memang sangat menantikan oleh warga sekitar, mengingat kondisi jalan yang selama ini sangat memprihatinkan dan sering menyebabkan kemacetan. Perbaikan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta mengurangi angka kecelakaan yang sering terjadi akibat kondisi jalan yang rusak. Untuk berita selengkapnya, mari kita saksikan laporan berikut ini. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Karel Pedro dari TV 12. Saat ini saya melaporkan langsung dari lokasi Jalan Godean, Yogyakarta.
di mana jalan ini mendapatkan perbaikan ruas jalan atau memperluas ruas jalan. Mari pemirsa kita temui salah satu pengunjung atau warga di sekitaran sini. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu warga setempat. Selamat siang Mas. Ya, selamat Sebelumnya mohon maaf, dengan Mas siapa? dengan Mas Yusuf. Mas Yusuf. Oke, baik Mas. Izin bertanya sedikit-sedikit ya Mas. Gimana sih Mas pendapat Mas tentang perkembangan dari pembangunan atau perbaikan jalan di sini Mas? Kalau untuk perkembangan, saya kira cukup bagus ya. Kemarin kan ada kayak masukan-masukan gitu, terus akhirnya disampaikan kepada pemerintah setempat dan ditindaklanjuti dengan baik. Terus untuk perkembangannya, saya rasa setelah ada masukan kemarin langsung ditangani dengan cukup baik dan cukup cepat. Gitu ya. Soalnya Kalau pendapat dari Masnya sendiri tentang perbaikan ini bagaimana Mas? kalau untuk perbaikan ini ya diharapkan mampu memperlancar arus lalu lintas. Soalnya kemarin sebelum dilakukan ini kan banyak jalan berlubang kayak gitu. Terus kemudian ditambah nggak lama kemudian berlubang lagi. Nah diharapkan nanti setelah benar-benar tuntas proses perbaikan jalan ini, jalan semakin lancar, kemudian juga bisa menambah perekonomian terutama yang dari Gangjo ke arah barat. Nah itu semoga semakin baik lagi gitu. Karena jalan juga makin lebar dan semakin halus gitu. Kalau untuk progresnya sendiri Mas, udah sampai di titik mana sih atau di fase mana? Kalau untuk progresnya mungkin masih bertahap ya. Ini kan baru pelebaran dulu, setelah kemarin ditebang pohonnya. Mungkin setelah itu nanti baru dihaluskan ya. Kalau untuk progresnya belum tahu ya berapa persen itu terkait dengan pemerintah. Nanti sampai sejauh mana, apakah dirombak total atau cuma diperlebar bagian sampingnya terus diaspal, kita kurang tahu juga. Timanut ya pemerintah. Jadi dalam perbaikan ruas jalan ini Mas, ada harapan sendiri nggak sih dari Masnya untuk kedepannya? Kalau untuk harapan kedepannya yaitu tadi jalan semakin lancar, sedikit istilahnya laka kayak gitu. Soalnya kemarin karena sempit terus gelap kayak gitu. Nah situ sering banget area sini tuh jadi laka. Nah setelah perbaikan ini moga kedepannya makin minim laka, terus arus lancar, tidak macet, terus kalau bisa penerangan jalan juga semakin bagus kayak gitu, biar perekonomian juga yang sebelah Gangjo ke barat juga bisa terangkat. Demikian pemirsa, liputan dari kami melaporkan langsung dari lokasi. Tetap bersama kami untuk terus mendengarkan liputan-liputan eksklusif yang lainnya. Saya Karel Pedro dari TV12 melaporkan langsung dari Godean, Yogyakarta. Berita selanjutnya mengenai penukaran uang di Yogyakarta, Point of News segera kembali setelah pariwara berikut. Mas, mau pesan apa Mas? Sunat cukup cheese Mas. Oke. Hah? Guting. Kita beralih ke berita selanjutnya mengenai penukaran uang di Yogyakarta yang ramai dikunjungi masyarakat. Menjelang Hari Idul Fitri, layanan penukaran uang di Yogyakarta menjadi salah satu kegiatan yang diminati. Berbagai layanan penukaran uang di Yogyakarta ini dipadati oleh masyarakat. Untuk berita selengkapnya, mari kita simak laporan berikut ini. Selamat siang pemirsa, bersama saya Karel Pedro dari TV12. Saat ini saya sedang berada di pinggir jalan dan tepat di belakang saya ada salah satu pemilik jasa penukaran uang yang akan kita wawancarai hari ini. Selamat siang Kak. Siang Mas. Dengan Kakak siapa? Kak Andri. Izin bertanya ya Kak, di sini kami dari TV12 ingin meliput jasa penukaran uang. Ini gimana Kak volume menjelang Lebaran ini di jasa penukaran uang tempat Kakak, apakah ramai? Semenjak dari H-min seminggu sebelum Lebaran, antusias masyarakat untuk menukarkan itu semakin besar volumenya Mas. Oke baik Kak. Biasanya tuh pecahan uang berapa sih Kak yang dicari atau yang dibutuhkan oleh para pelanggan di sini? Kalau rata-rata tuh di sini kita kebanyakan habisnya tuh di uang pecahan 5.000 sama 10.000.
Mungkin ada biaya tambahan Kak untuk jasa penukaran uang di tempat Kakak ini, dan jika ada mungkin berapa nominalnya? Kita jasanya itu dimulai dari 10% Mas. Kita awal-awal itu 10%, kemudian semakin kesulitan mencari barang, semua naik jadi 15%, sampai saat ini itu 20% rata-rata. Baik Kak, mungkin selama menjalankan bisnis penukaran uang ini mungkin ada kesulitan tersendiri kah dari Kakak selama periode menjelang Hari Raya Idul Fitri ini? Mungkin kalau kesulitan sih nggak ada ya Mas. Mungkin kalau pas cuaca aja, kalau hujan itu agak kesulitan. Ya. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya yang diluangkan. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pelanggan dari jasa penukaran uang dengan Kakak siapa? Iqbal. Dengan Kakak Iqbal. Izin bertanya Kak, bagaimana sih pengalaman Kakak selama melakukan transaksi uang di sini Kak? Pengalaman juga gimana ya Mas? Kalau bagi saya ya daripada nuker di bank juga sekarang susah, ya alternatifnya ke sini aja. Ya itu sekedar ya daripada nyari susah lah Mas, kebantulah di sini udah. Baik Kak, apakah Kakak sering sih menggunakan jasa penukaran uang ini setiap kali menjelang Hari Raya Idul Fitri Kak? Iya, mau gimana lagi kan, soalnya kan mau ke bank juga, rata-rata kan dari pihak banknya udah kehabisan stoknya, ya mau nggak mau kita bikin jalan seperti inilah, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya yang telah diluangkan. Baik, demikianlah liputan kami dari lokasi. Saya Karel dari TV 12 melaporkan langsung dari kilometer 0 Yogyakarta. Berita selanjutnya mengenai aksi balap liar sepeda motor yang semakin meresahkan masyarakat. Warga setempat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta mengeluhkan aktivitas balap liar yang seringkali dilakukan pada malam hari. Selain mengganggu ketenangan warga, kegiatan ini juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Untuk berita selengkapnya, mari kita saksikan laporan berikut. Biasanya jadi sopir yang bawa motor, yang nyembunyiin motor. Ya ganti-ganti sih sebenarnya. Kadang yang nyembunyiin motor, kadang yang bawa bensin. Untuk balap liarnya mungkin dari 2021. Awalnya dari balapan resmi dulu. Dan faktornya mungkin dari lingkungannya ya. Awalnya yang cuman suka nonton aja, terus lama-lama ikut balapan resmi, terus kebawa juga sampai yang balapan liarnya. Jelas kalau itu, misal ya kalau ketangkep polisi, ketangkep warga, terus ya apa ya resiko yang lainnya? Banyak sebenarnya. Seru yang pasti, karena apa ya, memacu adrenalin kan, ngelawan apa, harus menghindar dari polisi, dari warga, terus banyak duitnya juga di situ. Ya jelas lah. Cuman kalau lagi posisi balapannya dan nggak terjadi apa-apa itu mungkin nggak kerasa ya. Kerasanya kalau udah didatengin polisi atau didatengin warga, terus kadang-kadang kalau pas kabur ada warga yang nggak tahu apa-apa ketabrak motor, itu pasti kerasa lah salahnya. Kalau nggak terjadi apa-apa, nggak ada rasanya apa-apa, cuman seneng aja mungkin. Cuman kalau hal-hal yang nggak diinginkan terjadi itu pasti ada lah rasanya pengen berhenti. Saya tertarik melihat balap liar sepeda motor karena saya ingin ikut bertaruh. Tidak sering, tapi saya ikuti mood saya. Kalau saya ingin bertaruh, saya ikut lihat balap motor. Untuk infonya saya lihat dari status WA atau dari teman. Menurut saya agar balap liar berjalan dengan lancar dilakukan dengan
tidak terlalu dipublish ke publik atau cuma di-share di WA aja. Untuk resikonya mungkin dia bisa ditangkap polisi atau dimasukkan ke dalam sel. Mungkin ada, tapi untuk menjelaskannya saya masih kurang pengetahuan. Ya, saya merasa terganggu untuk kegiatan balap liar ini, terutama di pagi hari menjelang subuh saat saya mau pergi ke pasar. Ya, aktivitas balap liar itu sangat mengganggu, terutama karena bikin macet atau sering menutup jalan untuk dia balapan. Terus keduanya itu juga kayak anak uraan lah, menurut saya seperti itu. Ya, harus ada tindakan yang keras ataupun tindakan yang lebih dari pihak berwajib. Misalnya seperti pihak yang berwajib itu melakukan sweeping di atas jam 12 malam untuk mengantisipasi itu. Saya rasa pihak kepolisian ataupun pihak yang berwajib itu belum maksimal untuk melakukan menertibkan kegiatan itu, karena masih sering dijumpai balap liar itu di sekitaran daerah sini. Ya, kalau untuk menjadi saksi balap liar itu pernah ada salah satu pelaku balap liar yang kecelakaan dan mengakibatkan luka-luka di tubuhnya. Saya pernah lihat itu. Kalau terlibat secara langsung belum pernah. Itu karena menurut saya bukan tanggung jawab saya. Dan yang kedua itu adalah kalau menurut saya itu tanggung jawab dari pihak yang berwajib untuk mengatasi masalah balap liar. Kalau dari warga kurang begitu bisa mengatasi. Ya, saran saya untuk pihak yang berwajib itu lebih digiatkan lagi untuk patroli di jam 12 ke atas, karena sering sekali balap liar itu diadakan jam 12 ke atas atau menjelang subuh itu. Jadinya aktivitas saya terganggu saat mau pergi ke pasar. Terus apa ya, ya menurut saya bikin, kalau saya pribadi nggak apa-apa, dalam artian kalau saya cowok, kalau cewek mungkin bisa takut. Bergeser ke berita selanjutnya mengenai acara besar yang berlangsung di Pakualaman. Acara ini untuk memperingati Hadeging Kadipaten Pakualaman yang ke-212. Pasar Sewandanan ini juga mengadakan berbagai stand kuliner yang menyajikan makanan khas Yogyakarta. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Untuk berita selanjutnya, mari kita saksikan laporan berikut. Selamat sore pemirsa, saya Asallah Humaira melaporkan langsung dari Pakualaman, tempat di mana berlangsungnya acara Pasar Sewandanan yang berlangsung untuk memperingati Hadeging Kadipaten Pakualaman yang ke-212. Di sini suasana sangat ramai dengan berbagai hiburan dan kuliner khas Yogyakarta yang tentunya menjadi daya tarik bagi pengunjung. Oke, baik pemirsa, saya di sini akan mewawancarai beberapa pengunjung yang sudah datang ke acara Pasar Sewandanan. Baik, di sini saya bersama dengan siapa? Saya Desi. Saya Biru. Saya Jasmine. Oke. Baik, Mbak, saya di sini akan mempertanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang membuat Mbak-mbaknya tertarik nih ke Pasar Sewandanan? Karena kami bertiga ini mahasiswa rantau, dan mungkin event-event kayak gini tuh langka banget di daerah kami, jadi kita penasaran banget mau lihat gimana gitu eventnya. Oh ya, dari Mbaknya. Kalau dari saya tuh kan diajak mereka ini, kita udah mahasiswa rantauan juga, first time juga datang ke sini, seru banget lihat para prajurit tadi, terus banyak-banyak yang jualan aneka ragam makanan Jogja-Jogja gitu. Dari Mbaknya? Iya, kalau aku kan dari Kalimantan ya asalnya, nah kan nggak ada keraton-keraton ginian, nah jadi aku kepo banget gimana sih acara tentang budaya Jogja, tradisi ya. Kalau boleh tahu nih
dari kampus mana sih? Dari kita bertiga dari UGM. Oh gitu. Oke. Pertanyaan kedua, apa yang mbak-mbaknya suka? Apa yang paling mbaknya sukai dari acara yang di sini? Paling saya suka itu dari acara dari prajurit-prajurit tadi yang baris-baris gitu, karena itu kayak menarik banget gitu. Dari aku sama sih, dari prajurit tadi mereka keluar kayak baris-baris gitu, rapi banget, kayak keren banget deh, keren banget gitu. Aku suka jatilannya sama ini pasar kangennya. Ya. Banyak makanannya ya, Mbak ya. Oke. Dari apakah ini pertama kalinya mbak-mbaknya menghadiri acara kayak gini di Jogja? Iya, betul. Pertama gitu. kali. Oh ya, udah. Dari banyaknya hiburan yang diselenggarakan, mana yang paling mbak-mbaknya minati? Yang pertama sih mungkin dari parade prajuritnya itu ya, karena itu mungkin langka banget dilihat gitu. Ya, kalau nggak ada event-event nggak bisa dilihat. Itu kayak yang ada di istana-istana Iya, gitu ya, Mbak ya. Iya. Mbaknya juga gimana? Oh gitu, oke. Terus kesan mbak-mbaknya tentang acara Pasar Suwandanan ini gimana sih? Keren banget, sumpah gila. Kalau mbaknya gimana? Keren, rame banget, banyak para pengunjung juga. Aku lihat tadi ada turis-turis yang datang ke sini. Oh iya, benar-benar. Aku langsung takjub banget, ini udah di sosial media tuh udah membuyar gitu loh promosinya gitu. Iya, info-infonya juga ya, Mbak ya. Kalau mbaknya gimana? Amazed banget sih. Iya sih, Karena benar. first time. Demikian beberapa tanggapan dari pengunjung di acara Pasar Suwandanan. Jangan lupa datang ke acara Pakualaman hingga tanggal 23 Juni. Nikmati berbagai hiburan dan berbagai makanan di Pasar Suwandanan ini. Terus ikuti liputan kami untuk informasi dan keseruan lainnya dari Pakualaman. Tetaplah bersama kami untuk liputan eksklusif lainnya. Saya Salwa Humaira melaporkan langsung dari lokasi. Baik pemirsa, berita selanjutnya mengenai suasana meriah saat malam takbiran di alun-alun Kidul Yogyakarta. Point of News segera kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Point of News. Kita akan melihat suasana kemeriahan saat malam takbiran di alun-alun Kidul Yogyakarta. Terdapat ribuan warga yang datang untuk merayakan malam takbiran. Gemuruh suara takbir menggema di seluruh penjuru, menambah suasana hikmat dan meriah. Berikut informasi selengkapnya. Selamat malam pemirsa, bersama saya Karel Pedro dari TV12. Malam kali ini kami akan meliput kemeriahan malam takbir di alun-alun Kidul Yogyakarta. Mari kita bersama-sama menyusuri tempat ini untuk menyaksikan kemeriahan atau euforia di tempat ini. Ini namanya takbir ini kan sebuah produksi tapi setahun sekali ya. Jadi memang untuk keamanan kami sudah siapkan dari awal. Teman-teman akhirnya sepakati bahwa dari Polsek, dari Koramil, dari keamanan fungsi lain biasakan plotting khusus penempatan plotting yang mengarah ke event kan di selatan. Displaynya ada di sini. Jadi pengamanannya khusus sudah terplotting gitu ya. Insya Allah nanti jalan aman. Nah kebetulan ini alun-alun selatan ini
dan jalan itu ditutup khusus untuk yang mau takbir aja yang masuk. Kemudian satunya lagi di sisi barat Taman Sari, di sana juga steril. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya yang telah diluangkan. Demikianlah liputan kami mengenai suasana takbir pada malam hari ini yang cukup ramai. Saya Karel Pedro melaporkan langsung dari alun-alun Kidul, Yogyakarta. Bergeser ke berita selanjutnya, kita akan membahas tentang keunikan makanan khas Sumatera Barat dalam serba-serbi perayaan Lebaran Idul Fitri. Momen Lebaran Idul Fitri di Sumatera Barat ini identik dengan hidangan makanan yang cukup beragam, yang tentunya sangat khas dan menggugah selera. Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak laporan berikut. Makan bajamba merupakan tradisi Minangkabau yang dilaksanakan di dalam berbagai macam upacara adat, salah satunya adalah perkawinan. Makan bajamba dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yakni acara babalua tando, menanti marapulai. Dan juga dalam pelaksanaan makan bajamba terdapat tokoh-tokoh penting yang terlibat seperti Nenek Mama, Sumando, dan beberapa tokoh lainnya. Pada saat makan bajamba akan disajikan 6 jenis lauk, yakni terdiri dari rendang, ayam nenas, pange ikan, terong, kerupuk, dan lain-lain. Berita selanjutnya, kita akan membawa Anda menjelajah salah satu tempat makanan yang sejak dulu digemari banyak orang, yaitu rumah makan Bu Made yang terkenal dengan ayam gepreknya. Benar sekali, Steve. Geprek Bu Made ini dikenal dengan rasa pedas dan bumbu khas yang menggugah selera. Tak heran jika rumah makan Bu Made ini selalu ramai pengunjung. Baik, berikut liputan dari reporter kami yang akan memberikan informasi lengkap mengenai rumah makan Bu Made. Yang pemirsa, kembali bersama saya Karel Pedro dari TV12. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencicipi salah satu kuliner yang sangat legendaris di Yogyakarta, terkhususnya bagi kalangan para mahasiswa. Mari pemirsa, kita cicipi makanan ayam geprek Bu Made ini. Oke, baik pemirsa, menu pesanan saya saat ini sudah datang. Beginilah tampilan dari ayam geprek Bu Made. Bagaimana rasanya? Mari kita cicipi. Tidak dipungkiri lagi pemirsa, kenapa di sini cukup ramai sekali pendatangnya, karena ayam gepreknya cukup enak dari segi nasi yang lembut, ayam yang tidak begitu keras, cukup sekali dimakan. Tapi sebelumnya saya salah memesan pemirsa. Saya terlalu memilih banyak cabai karena saya bukan tipikal orang yang suka pedas. Tapi buat teman-teman yang suka pedas itu recommended banget, karena di sini kalian dibebasin untuk mengambil cabai sebanyak apapun yang kalian mau. Menurut saya ayam geprek Bu Made ini worth it banget pemirsa, apalagi dengan harganya yang benar-benar bersahabat banget di kantong, apalagi khususnya untuk para kalangan mahasiswa. Jadi buat kalian semua yang penasaran dengan rasanya, bisa langsung datang ke tempat ini. Ini baru pertama kali. Lihat-lihat di sosmed tuh ada kuah tongsengnya sama ada sayurnya, daun singkong. Kalau saya sih dari daun singkongnya sih mas, lebih karena ada sayurnya itu loh. Jadi lihat tambah dari ayam geprek Bu Made. Rasanya sih kalau saya pas sih, nggak terlalu pedas juga di saya. Tadi baru nyoba sama tempe sih mas. Ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di TV12. Nantikan liputan-liputan kuliner yang lainnya lagi. Saya Karel Pedro dari TV12 melaporkan langsung dari Bu Made, Yogyakarta. Informasi ini juga akan sekaligus menutup Point of News kali ini. Saya Fania Nidia. Saya Stefan Gifler. Selamat pagi dan sampai jumpa.